Bismillahirrahmanirrahim. Video ini dimulai. Pastikan kamu Ya sudah Nabi mengklik salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Ya so, parikannya atau siap-siap namanya anda. Alhamdulillah. Ndak ada menyanda saya Bu, aman. Masya Allah. Lain nampak ya Bu ya. Alhamdulillah sampai ini malam Allah masih memberikan ke kita yaitunya waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Itu hanya ada bagi hamba-hamba pilihan. Ndak satu orang punya tu dah. Nyo kadang umur halai panjang badan ndak sehat. Kayu ada Bu. Badan sehat, umur panjang, tapi waktu luang ke surau ndak ada. Musola. Nyo ni yang saya di rumah duduk saya atau nyo pai keluar kini kau. Persiapan rayo. Kini nyam banyak jamaah kini kau di tampik pabukuan. Namanya tu. Ayo tampik-tampik bukuan lah tu ramai. Tadi di jalan ramai tadi. Orang ramai. Basasa tu. Kadang badan lai sehat, umur panjang, waktu luang ada tapi ndak lai istiqomah ada. Dan kita ada itu semua. Alhamdulillah. Kan luar biasa tu. Jadi maka ndak semua manusia punya itu. Mari kita syukuri Bapak Ibu. Kita istiqomah selalu sampai akhir. Jangan akhir Ramadan lah. Akhir Ramadan bekok sudah Ramadan bah. Ndak ke surau lah dah. Batu stay seorang tu tinggal siko je lah ya. Sampai akhir hayat. Sampai akhir hayat awak. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nampak Pak? Alhamdulillah. Yang sama kita hormati Bapak Ibu pengurus mushola tasdik, Bapak Ibu jamaah kaum muslimin hadirin rahimakumullah yang berbahagia. Sabar ya Bu ya, Bapak Ibu. Ibadah itu awak harus bersabar. Kalau ndak nyo godaan banyak. Banyak godaan tu. Kadang rinai sakete lah male. Apalagi tadi siang awak lalati halo. Aduh saya. Paru kanyang lah mulai ndak semangat. Dan kita sekarang sudah masuk kepada babak final. Jadi dimohon kepada Bapak Ibu, orang tua kami di sini yang ada, yang hadir, anak-anak awak, jangan sampai tidak sukses sampai Ramadan kita ini. Ini kalau babak final kau penentu itu, menentukan bagaimana kita nanti sampai akhir Ramadan kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Landasan kajian kita Al-Quran surah Al-An'am ayat yang ke-160, surat yang ke-6. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihah. Sia yang babuik, le terang Bu? Ndak pakai mic terang aja. Oh, berarti suara orang kare koma. Sia yang berbuat kebaikan maka dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihah. 10 kali lipat, 10 lipat. Wa man jaa bi sayyi'ah, siapa yang membuat salah dan dosa, dan awak tidak lepas dari salah dan dosa, apa kata Allah? Fala yujza illa mithlaha. Tidak ada balasan baginya kecuali seimbang. Seimbang tu kalau gadang dosa, gadang lo balih. Kalau ketik dosa, ketik lo balih. Wa hum la yuzlamun. Sedangkan Allah tidak merugikan seseorang tersebut. Al-Quran surah Al-An'am surah yang ke-6 ayat 160. Boleh dicari di rumah terjemahannya seperti apa. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah.
Tidak beberapa hari lagi Ramadan mau tidak mau akan berpisah dengan kita. Kalau tidak awak memisahkan Ramadan, Ramadan yang akan meninggalkan kita. Wallahu alam, kita tidak tahu apakah ketemu Ramadan yang akan datang. Itu semua rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nanjale di Ramadan ini kita maksimalkan ibadah sebanyak-banyaknya. Yang perlu awak perbanyak. Satu, memaksimalkan ibadah di akhir Ramadan ini. Apakah mau i'tikaf ke masjid? Silakan. Apakah kita mau menggapai Lailatul Qadar? Silakan. I'tikaf di masjid ibu ya, tidak di musola. Karena di musola tidak ada i'tikaf, yang ada di masjid. Wala i'tikaf ila fil masjid, kata Rasul. Tidak ada i'tikaf kecuali di masjid. Nah, kalau di Arab itu kan walaupun kecil rumah ibadahnya kan masjid je namanya. Walaupun ketik. Oh, masjid sejarah itu kecil dia itu. Ada masjid jin namanya kecil juga itu. Ada masjid-masjid yang lain dekat Masjid Nabawi, bukan Masjidil Haram, itu masjid juga namanya. Ya, jadi masjid. Amalan-amalan awak. Satu, yang pertama, yang perlu bagi awak tingkatkan, awak maksimalkan, awak perbanyak salat sunnah. Nampak Pak? Payah Pak nampaknya. Di sini Pak ya, turun. Nampak Pak? Nampak ya? Satu, amalan salat sunnah. Iya Pak. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Awak orang dakwah aku biasa tagak Pak. Satu, salat sunnah. Nampak Bu? Motorik ke situ payahlah kok. Ya. Salat sunnah. Enggak boleh Bu. Kalau enggak nampak enggak boleh Bu. Yang dikecian amalan sunnah. Kalau di kerajuan Bapak halu. Kalau ditinggalkan betul lah hebat-hebat di situ tu. Di karajuan Bapak lu ditinggal marugi. Jangan sampai amalan-amalan sunnah awak tinggal, awak lalaikan. Nyo kadang-kadang ada mengisian bagai, kan sunnah mah, kada awak ada. Ndak wajib dah mah. Ndak kabar dosa awak tu do. Bukan itu. Contohnya, siapa yang melaksanakan salat sunnah sebelum zuhur ampe rakaat sesudah zuhur, haram Allah jasadu ala niran, Allah hindarkan dia dari sentuhan api neraka. Itu sunnah itu Bu, tak wajib betul doh. Ampe rakaat sebelum zuhur, ampe rakaat sesudah zuhur, 2 salam. Kalau ada ragu boleh tanya Bu. Gitu. Ya Bu ya. Ibu kapan saya lihat kajang gue embo? Enggak, ya. Kau sengaja panjangan kau mah. Ya, kalau de ado, kalau ndak ado bagus panjangan. Ya, satu adalah salat sunnah, perbanyak. Ini salat sunnah sebelum zuhur, sesudah zuhur itu jangan tinggal. Karena mampu nanti menyelamatkan kita. Jangankan wajib, yang sunnah saja punya nilai yang lebih itu. Sunnah itu. Yang kedua, salat sunnah. Contohnya, siah yang menjago 2 balik rakaat sehari semalam, banallahu lahu baitan fil jannah man sabara ala sintain raka'atan min sunnati. Siapa yang menjago 2 balik rakaat, memelihara tarui mana rui 2 balik rakaat sehari semalam, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan istana di surga untuknya. Kan luar biasa itu. Mana 2 balik itu? Hitung ya Bu ya. Kalau lupa mbah, ampe rakaat sebelum zuhur. Berapa? Ya ampe. 2 rakaat sesudah zuhur. 2 rakaat sudah maghrib, 2 rakaat sudah isya, 2 rakaat sebelum subuh, 2 balas. Ibu ya. Jadi siap isya tadi kaja salat sunnah dulu 2 rakaat. Alhamdulillah. Itu caranya.
Usahakan, karena itu adalah amalan-amalan sunnah yang punya nilai yang lebih. Iya amalan sunnah tapi punya nilai yang lebih di sisi Allah. Kan hebat tuh. Jadi kalau ibu-ibu bapak-bapak lah tahu sadonyo, itulah suhlah itu. Tinggal mengamalkannya. Contoh amalan sunnah yang lain. Salat sunnah 2 rakaat atau salat sunnah yang mampu mengangkat kepada maqam mahmuda. Salat apa tuh? Tahajud. Wa minal laili fatahajjat bih nafilatal maqam mahmuda. Kan luar biasa itu. Itu salat sunnah itu. Tidak wajib itu dong. Nah, begitu hebatnya. Jadi amalan-amalan salat sunnah jangan dianggap remeh. Jangan ditinggalkan, merugi kita. Betul itu. Contoh, siang yang salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Khairu minad dunya, lebih baik daripada dunia dan isinya. Masya Allah. Itu sunnah. Jadi sama mati-mati angin, jangan sampai salat sunnah sebelum subuh itu tinggal, Bu. Karajoan, ndak tak aja ke musola do, musola surau. Musola ya, kadang ada orang menyebut surau kayak gitu kan. Kamu sholat, wakatulah masuk sholat di rumah. Boleh, boleh. Sholat sunnah itu kenapa di rumah ndak ya? Banyak sholat sunnah tuh. Nawir, terangilah rumah-rumahmu itu tilawatil Quran dengan bacaan Al-Quran dan juga amalan-amalan sholat sunnah makasih itu. Jadi sholat wajib itu di musola, di masjid. Nah, kemudian sholat sunnah itu perbanyak di rumah. Jadi jangan rumah itu hanya dijadikan untuk kuburan. Kuburan tahu ya Bu ya? Untuk untuk lalu saya. Jangan rumah itu hanya dijadikan sebagai restoran. Untuk makan saya. Jangan hanya dijadikan sebagai hotel untuk lalap saya, lalu, gitu. Bahasa Minangnya lalu. Jadi hiasi rumah kita itu dengan ibadah. Makanya banyak hanya dalam kesurupan kadang di rumah itu, kadang rumah itu tidak dihiasi dengan ibadah. Ya, Bu ya, amalan sholat sunnah perbanyak selalu. Dan sholat sunnah itu sangat banyak, luar biasa. Ada sholat sunnah yang rawatib, ada yang bukan rawatib. Sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, sholat wajib, baik sebelum ataupun sesudah. Nah itu. Kalau yang bukan rawatib, banyak itu. Contoh duha, wudu, tahajud, tahiyatul masjid, taubat, hajat, tasbih, awabin, sabwi salah. Tapi kerajuannya sabwi saya itu kan. Banyak yang bisa kita lakukan. Luar biasa. Biasakan. Kalau di pondok pesantren, di pondok-pondok pesantren, saya pernah hitung itu dalam sehari semalam itu 100 rakaat lebih. Salat luar biasa. Karena ada kita denanya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, perbanyak amalan salat sunnah. Makanya Rasul menyatakan alaika bikasratis sujud lillah. Hendaklah engkau perbanyak sujud ke Allah. Fa innaka la tasjud lillah, sesungguhnya satu kali saja engkau sujud ke Allah illa raqafallahu biha darajah, kecuali Allah angkat derajatmu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sekali sujud. Makanya kata Rasul perbanyak sujud. Banyak sujud itu mukasih banyak amalan solat sunnah. Yang wajib tu lah ya tu. Berapa rakaatnya Bu? Yang wajib berapa rakaatnya? 7 boleh. Berapa ketua? 5. Ndak boleh ditambah. Tapi ada yang mengurangi. Ndak sembahyang ada. Kan dikurangi dah. Jadi yang sunnah tu dia kena banyak. Yang sunnah.
Jadi orang-orang soleh dulu itu amalan sunnahnya sangat luar biasa. Makanya Rasul tuh sholat malam itu mengkoma mendirikan malam itu ndak tawan yang banding dakwah. Ada yang bertanya, Bu, boleh? 1, amalan sholat sunnah perbanyak. Apalagi menghiasi akhir-akhir Ramadan kita ini, bulan yang penuh berkah ini. Lah, berapa menit kau? 10 boleh. Yang kedua, ya kalau kameramen itu kan tidak boleh lama-lama, ada aspirnya, sistem pribadinya. Yang kedua, perbanyak taubat. Yang paling ringan taubat itu membaca istighfar. Astaghfirullah. Atau dilanjutkan boleh, alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum, boleh. Atau sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, boleh. Lanjut. Nah, gitu. Kita di mana ya? Di Masjid Husnul Khotimah di Cengkeh. Ah, itu yang nampak dewa baru masjid rumah ibadah, iya yang nampak dewa gitu kan. Yang lain mungkin enggak tahu lah gitu kan. Siap sholat itu baca bersama-sama. Baca bersama-sama dibimbing oleh imam. Jadi pakai zikirnya bahasa keras sama-sama, doa, kemudian baca itu sayyidul istighfar itu. Masya Allah, luar biasa. Bersama-sama. Akhirnya yang tidak dapet kok menjadi dapet. Kalau baca bersama-sama itu kan mudah itu. Awak ikut-ikutan saja itu. Anak TK itu bisa tuh mah. Asmaul Husna 99 dia hafal gara-gara itu dia ikut-ikutan. Oh, bisa dia kan. Baca sama-sama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Sama-sama itu. Luar biasa. Di samping kita membaca bersama, kita taubat kepada Allah. Bapak Ibu hadirin, kenapa begitu? Berapa banyak taubat? Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya. Biasanya awak siap-siap solat tu kan baca istighfar, ya Bu ya. Assalamualaikum, assalamualaikum. Barangkali biasanya Bu. Hah? Baca istighfar, astaghfirullahaladzim. Barangkali 3 kali. Solat yang fardu berapa? Solat yang wajib berapa? 5. 3 kali 5. 5 balik. Nah, itu teorinya tuh. Itu secaranya. Berarti lebih kurang 5 balik kali sehari semalam kita mohon ampun kepada Allah. Rasul dalam hadis, wallah, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilai fil yaum. Aku mohon ampun ke Allah sehari semalam min sabaini marrah, 70 kali. Awak berapa tadi? 5 baliknya. Rasul 70 ah. Awak 5 baliknya. Nyeh ini baliknya. Nah, coba bayangkan itu. Kita umat Nabi, umat Rasul, pengikut Rasul. Nah, coba angka 70 itu bisa awak kerajuan. Ada teorinya. Kamu tunjukkan, Bu? Kalau enggak, bawa pulang lihat. Nah, itu gitu. Ini ilmu mah. Nah, kalau tidak perlu rasanya memang ada tunjukan. Biasanya Bapak Ibu istighfar mohon ampun ke Allah siap-siap salat tu 3 kali. Kini baca ampe balik kali. Ampe balik kan banyak doh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha. Itu yang saya astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha wa astaghfirullahaladzim. Ampe oleh. Ampe balik kali 5. Nah, itu matematika tu. Saya Pak ya. Bisa. Yang penting ada teori. Nah, itu ilmunya. Pengamalan silakan. Ambo sampai cajak disampaikan guru ambo mau amalkan. Nah, itu caranya. Kan ilmu untuk diamalkan. Oh, berarti awak merubah tuh? Enggak, menambah. Boleh, boleh. Karena sebanyak-banyaknya Rasulullah itu dalam hadis yang lain ada 100. Kok begitu banyak? Padahal Nabi itu adalah maksum, terpelihara dari salah dan dosa. Rasul itu sudah mendapat jaminan ampun, sudah mendapat surga, jaminan akhlak terpuji, Al-Quran. Kok begitu banyak taubat kepada Allah? Apakah Rasul bersalah? Apakah Rasul berdosa? Tidak. Masalahnya dalam kajian ilmu tauhid khawatir
Rasulullah itu qalbu beliau lalai. Itu lain cerita tu. Lalai saja, lalai ingat kepada Allah. Awak tak lalai-lalai dah. Bu ya. Jadi perbanyak istighfar. Lah Bu. Sampai 9. Sampai jam berapa? Sampai 10 lah. Lain sawanah itu. Oi. Nang sahur wak semuanya. Ya, awak jauh dari Bali, Bu. Ya, boleh biang. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin lah dua ya. Perbanyak istighfar. Biar sedang berjalan, sedang di atas kendaraan, tak serah, sedang di mana. Yang penting perbanyak kita taubat kepada Allah. Kullu bani Adam, setiap anak cucu Adam khata, selalu melakukan kesalahan. Wa khairul khata, manusia yang baik, dia khilaf, dia salah, tubu ilallah, dia taubat ke Allah. Minimal membaca istighfar. Hadis yang lain, man qalaha minan nahari muqinun wa mutu. Siapa yang istighfar kepada Allah pada malam hari, maghrib, isya, perpisahan malam dan siang, dengan penuh keyakinan, nyampang ditakdirkan Allah, meninggal menjelang pagi, fahuwa dakhalatul jannah. Wa man qalaha minan nahar, siapa yang istighfar ke Allah pada siang hari, perpisahan siang, malam dan siang itu subuh, maka penuh keyakinan, nyampang ditakdirkan Allah, meninggal menjelang sore hari, fahuwa dakhalul jannah. Awak meninggal dua kata tu Bu. Kalau ndak siang, malam. Kalau ndak malam, siang. Sanjo tu termasuk siang. Pagi itu masih dalam kategori tua. Ini dua kata tu nya. Awak tampuh salah cik. Kalau ndak duit, mati. Kalau ndak mati, tua. Kok kini kau? Duit mati dak dodo. Lah, kalau nak sakit, sehat. Kalau nak sehat, tua. Jadi gitu caranya. Kita jalani saja hidup tu. Tak perlu kita keluh kesah. Hari lah hujan kau. Nikmati saja. Lapan nih lori kau. Nikmati saja. Hujan panik kau penyakit dan tiba kau. Ya, Bapak Ibu ya. Jadi perbanyak istighfar. Lah lun. Alunnya lah. Oh ya. Lah. Cik lain lah. Teta lu nanti boleh dah. Tak apa garah bu, tak garah. Alah, lah 9. Oh, jam ikut nampak ibu ya. Oh, iya dah. Ya, yang ke koral itu. Yang ketiga, perbanyak zikir. Zikir. Zakara yudzakiru dzikran. Zikir. Jangan sampai kosong. Kalau ada bapak ibu punya rumah, kamarnya 5, isi kali moe. Kalau ada kosong cik, biasanya siar di situ. Ubilih tu. Ubilih itu kan. Oh ya, ubilih itu bahasa kampung awak tu kan. Ubilih itu kan. Syaitan, jin. Cik lain tu, macam-macam lah. Ada tempat lain hantu gitu kan. Hantu tak ada, tidak tahu lah gitu kan. Tapi yang jelas isi sadanya. Kalau tidak ada makhluk gaib yang ada di sana. Qalbu kita kayak gitu juga. Jangan sampai kosong. Jangan sampai kosong. Makanya selalu zikir. Ibu sedang duduk, qalbu kontak ke Allah. Sedang berjalan, kontak ke Allah. Sedang di atas kendaraan, di atas mana saja, pergi kemana saja, selalu. Kenapa seperti itu? Berapa banyak zikir? Kata Allah, kalau zikir itu sebanyak-banyaknya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Hai orang yang beriman, zikirlah ke Allah sebanyak-banyaknya. Bukrata wa asila qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Pagi dan petang, siang dan malam, sambil tagak, sambil duduk, sambil berbaring, selalu kontak ke Allah. Ya Bu ya. Jadi selalu zikir, jangan sampai kosong. Bahkan masuk kamar kecil pun, masuk WC kecewa kan, kamar mandi itu, kamar WC itu tetap baca doa. Doa masuk WC itu kecewa, baca. Itu dalam rangka kita zikir. Gitu caranya. Jadi perbanyak zikir. Orang sholat sembahyang lah. Kalau sembahyang cabang mana awak? Ada yang bertanya Bu? Enggak sembahyang boleh?
Jangan Pak Yana ada Pak? Iya Pak. Yang murah-murah sih Pak. Oh, salat sunnah wudu itu kapan waktunya? Oh gitu. Salat sunnah wudu itu waktunya selesai wudu. Bila selesai wudu, situ salat. Tapi salat itu di tempat ya yang bersih ya Pak ya. Bukan langsung di WC enggak. 2 rakaat minimal. Minimal paling banyak entah sadar dewa barat lo. Itu. Tapi minimalnya 2 rakaat. Kata Rasul, "Ya Bilal, labbaika ya Rasulullah. Apa amalan yang istimewa yang engkau amalkan?" "Tidak ada ya Rasul." "Kunaon ya Rasul?" Kunaon. "Kenapa ya Rasulullah?" "Suara sandalmu sudah kedengaran di surga." "Tidak ada yang istimewa ya Rasulullah kecuali siap-siap berwudu, saya sholat sunnah wudu 2 rakaat. Siap wudu, sholat sunnah wudu 2 rakaat. Nah gitu. Makanya ambo membiasakan kepada jamaah-jamaah dan juga anak-anak didik di mana kita mendidik itu kan, kalau minta izin Pak, izin Buya, kamah, tanya lu. Nyo kadang pe batu sih keluar kan. Pai ka SKJ itu kan, Sajak Jamban gitu kan. Nah, beruduk lagi ya. Biasanya mau suruh uduk tuh. Beruduk. Makanya manfaat uduk itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Contoh Bapak udah uduk dari rumah, dek apa tanya wah, mohon maaf ya. Agak makan waktu dikit. Bapak udah beruduk di rumah atau siap maghrib, uduk maghrib tadi masih bisa dipakai dalam isya, tapi awak perbaiki. Awak uduk balik ya. Itu namanya jadi dulu tuh, memperbarui uduk. Uduk tadi tidak batal, sah dibawa untuk sholat, tapi kita beruduk lagi. Itu namanya jadi dulu tuh. Berapa pahalanya? Kalau sholat berjamaah berapa pahalanya Bu, Bapak? 27. Kalau uduk di atas uduk, pahalanya 50 derajat. Dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali babul wudu. Akan luar biasa tuh. Contohnya, ambo dari rumah tadi itu bau dua, sah dibawa sini sholat, tapi ambo wuduk lagi. Itu namanya jadi dulu tuh, memperbaharui itu. Makanya Syekh Abdul Qadir Jailani memahami konteks ayat itu surah Al-Baqarah ayat surah kedua ayat 2222. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mutatahhirin tuh kalau uduk batal uduk lagi, batal uduk lagi, batal uduk lagi, batal uduk. Gitu. Jadi ibu-ibu pergi ke pasar uduk dulu. Mama masak di rumah uduk dulu. Pergi ke balai uduk dulu. Ke balai ibu dah tahu rendah basah ya. Pergi ke ladang uduk dulu. Pergi kamar saja uduk dulu. Bakar aja uduk dulu. Apapun yang ibu kerjakan dalam keadaan wudhu, berarti karajo awak tu suci bersih. Dalam perjalanan awak meninggal, nyampang ditakdirkan Allah meninggal dalam keadaan taharah. Luar biasa ibu. Baca dalam kitab-kitab itu. Ya, baik, tidak cukup kajian malam kini Bapak Ibu gitu kan. Karena waktu itu pembahasannya sangat luar biasa dalam agama. Ya Pak ya. Jadi 2 rakaat minimal dan setelah wudu, siap wudu. Baik, demikian saja. Walaupun minkum dalam penyampaian nambo tadi kok kurang lama manihi reci bawang dek kurang aldo hirono picik dek kurang kuni atau masakan talam biak mata, maafkan nambo tentang itu. Lain dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah jauh dari itu kita sudah saling memaafkan. Jadi kok indak dijanjang mau naik, indak ditangguh hamba turun, mungkin tak dorong di lompatan lupuh di kaki dan kapatah, ndak ada gadiang rata-rata, ndak ada tupai dan tak gawa yang qadim hanyalah Allah. Salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling memaafkan. Terakhir, doakan selalu Bapak Ibu saudara kita yang berada di Palestina. Beliau mereka sekarang sedang dikejar, dibom, ditembak, sedang ibadah, sedang sholat. Mohon doanya, doa di bulan Ramadan diijabah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doakan pemimpin-pemimpin kita, walaupun ada pemimpin-pemimpin yang galih, pemimpin-pemimpin yang macam-macam lah utak itu yang tidak beres, semoga Allah bolak-balikkan hatinya kepada yang lebih baik. Karena yang bolak-balik hati manusia kan Allah. Awak kan tidak tahu. Mana tahu pemimpin-pemimpin yang khianat, yang tak pilih, yang curang contohnya kan. Mudah-mudahan Allah balikkan kepada yang lebih baik. Itu kan permohonan kita. Dan doakan anak-anak kita semoga menjadi anak yang soleh dan soleha. Anak ambo yang pertama sudah mendaftar ke Timur Tengah, mohon doanya Bapak Ibu. Dan yang kedua ini mau menyusul abangnya ke Ummul Qura, mohon doanya Bapak Ibu. Baik, demikian saja.
Ila liqa wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaika ya Rasul, salam alaika.